Tok 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 tok. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah, saya Pak Anton. Oh iya. Tumben ini Pak Taufik kesini. Kira-kira wonten perlu nopo niki? Ini loh Pak Anton. Saya itu ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Saya pengen sharing dengan Pak Anton. Siapa tahu Pak Anton pernah mengalami kasus yang sama dengan saya. Oh iya. Oh silahkan Pak Taufik. Mungkin nanti setelah sharing dengan saya, Pak Taufik bisa menemukan solusinya. Nggih Pak Anton. Ini loh, terkait dengan kondisi di kelas saya Pak. Anak-anak ini sering sekali saya ingatkan, tapi mereka masih sering membuang sampah sembarangan. Misalnya di laci meja dan sebagainya gitu Pak Anton. Oh, ngaten. Berarti Pak Taufik kesini arah pembicaraan kita itu Pak Taufik pengen membahas pentingnya kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, nggih. Nggih, ya betul Pak Anton. Kira-kira permasalahan yang terjadi di kelasnya Pak Taufik, di lingkungan kelasnya Pak Taufik tadi berarti terkait dengan sampah yang banyak ini, nggih. Iya Pak Anton. Di kelas saya itu selain di laci meja yang banyak sampahnya, juga ditemukan banyak sekali sampah yang berserakan Pak Anton di belakangnya tempat duduknya anak-anak. Sepertinya ini anak-anak di kelas saya ini kok malas membuang sampah pada tempatnya ya. Oh, ngaten. Tapi Oh, mereka tidak mau membuang sampah pada tempatnya, malah mereka meletakkan sampah di atas tutupnya. Bukan wong sudah ada tempat sampahnya, tapi juga tidak mau membuka tempat sampahnya, tapi juga ditaruh di tutupnya. Ngoten Pak Anton. oh, nggih Pak Taufik. Oh, jadi kelihatannya anak-anak itu kurang begitu memperhatikan nggih tentang kebersihan, kemudian tidak memperhatikan bahaya membuang sampah sembarangan nggih. Iya Pak, benar sekali. Anak-anak itu sama sekali tidak menghiraukan terkait dengan sampah itu bahayanya seperti apa itu sama sekali tidak memperhatikan Pak. Oh, nggih. Menurut Pak Taufik, kira-kira penyebab anak acuh tak acuh seperti itu apa nggih kira-kira penyebabnya kira-kira? Kelihatannya anak-anak itu kurang termotivasi Pak untuk membuang sampah pada tempatnya. Mereka tidak tahu bahaya sampah, sehingga mereka membuang sampah seenaknya alias sembarang tempat. Ngoten Pak. Hmm, lalu kira-kira menurut Pak Taufik ada penyebab atau faktor lain enggak, Pak? Barangkali ini Pak Anton ya, mereka juga belum sadar bahwa tindakan mereka itu juga bisa merugikan dan mengganggu teman-teman yang lainnya. Oke. Eh, tadi berarti penyebabnya banyak faktor, nggih. Nah, terkait dengan permasalahan Pak Taufik tadi, saya yakin Pak Taufik pasti sudah memikirkan beberapa solusi ya. Kira-kira solusi yang Pak Taufik sudah pikirkan kan mesti ketika melihat anak-anak acuh, acuh tak acuh tidak mau membuang sampah pada tempatnya di ruangan kelas banyak sampah yang berserakan pasti Pak Taufik sebelumnya sudah memikirkan ini kira-kira solusinya apa ngaten Pak Taufik? Iya Pak Anton, saya sudah setidaknya punya pikiran untuk solusinya. Rencana saya ini nanti di pembelajaran saya akan memutar video tentang bahaya sampah Pak. Biar anak-anak sadar
bahwa tindakan mereka itu sangat membahayakan, baik dari segi kebersihan mereka sendiri maupun dari segi kesehatan bagi mereka. Ngoten Pak Anton. Oh, bagus sekali nggih Pak Taufik. Kalau anak-anak disuruh melihat video itu biasanya akan mudah anak-anak akan mudah memahami tentang dampak atau bahaya dari membuang sampah tersebut. Apakah ada solusi yang lainnya Pak Taufik kira-kira selain menampilkan visual melalui video itu Pak Taufik? Iya Pak, masih ada beberapa rencana saya Pak. Terutama saya nanti mengusulkan terkait dengan sampah itu di proyek P5-nya. Jadi di proyek P5 nanti ada materi pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Ya kan? Terus karena ini kan tidak hanya terjadi di kelas saya Pak. Jadi kita bisa fokus pada penanganan sampah di lingkungan sekolah. Ngoten Pak Anton. Oke, wah luar biasa. Ternyata Pak Taufik sebenarnya jauh-jauh hari sudah memikirkan ya sebelum sharing dengan saya hari ini untuk solusi-solusi option yang Pak Taufik akan laksanakan. Tapi kira-kira dalam pelaksanaannya nanti Pak Taufik membutuhkan dukungan dari mana saja kira-kira? Iya Pak, yang jelas dukungannya ini yang pertama itu kan pengen saya nanti kepala sekolah juga mengetahui, karena kepala sekolah juga stakeholder di sekolahan, karena beliau kan juga yang menentukan kebijakan. Terus yang kedua, saya juga nanti mencoba berkolaborasi dengan teman-teman guru dan teman-teman yang menghandle proyek P5 tersebut Pak Anton. Oh, ngeten nggih. Lalu adakah dukungan lain apa tidak Pak? Mungkin yang dari luar sekolah seperti itu ada nggak Pak? Apakah cukup dari lingkungan sekolah saja? Gini Pak, saya coba nanti juga berencana mengundang Dinas Lingkungan Hidup itu loh Pak, untuk memberikan materi tentang kebersihan agar anak-anak lebih tertarik dan memahami pentingnya menjaga kebersihan. Setidaknya kalau dari Dinas Lingkungan Hidup itu mereka sangat-sangat paham sekali terkait dengan bahaya sampah dan sebagainya. Ngoten Pak Anton. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti selain kolaborasi dengan rekan-rekan guru, kemudian kepala sekolah sebagai disease makernya, Pak Taufik juga sudah memikirkan untuk menggandeng dari pihak luar ya, yaitu tadi disebutkan Pak Taufik dari Dinas Lingkungan Hidup, nggih. Nah, terus rencana Pak Taufik untuk ke depan kira-kira seperti apa ini? Rencana saya ini ke depan nanti saya coba berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman guru untuk memastikan tema dan proyek P5 ini bisa terlaksana Pak. Tujuannya apa? Agar anak-anak sadar akan bahaya sampah dan bisa mengelolanya dengan baik. Nah, berarti kita sudah panjang lebar ya. Nah, rencana Pak Taufik tadi kira-kira kapan ya mau dilaksanakan supaya anak-anak betul sadar bahwasanya kebersihan itu sangat penting, tidak membuang sampah seenaknya, kelas menjadi bersih dan seterusnya. Kira-kira rencana ini mau dilaksanakan kapan Pak Taufik? Untuk yang dilaksanakan sendiri Pak Anton, saya akan laksanakan ke ajang pelajar saya. Jadi kan pas pada saat pelajar, nanti juga akan saya sosialisasikan terkait dengan bahaya sampah. Kemudian untuk koordinasi dengan kepala sekolah, insya Allah minggu depan Pak Anton. Soalnya kepala sekolah ini kan lagi dinas luar. Terus untuk yang bagian saya akan berkoordinasi dengan Mas Humas untuk yang jaksa yang tepat untuk anak-anak ini nanti saya mengamankan kepada Mas Humasnya, siapkan ke DLH dan DLH nanti bisa dilakukan untuk bisa sosialisasi kepada anak-anak di sekolah. Luar biasa ternyata rencana aksi yang Pak Taufik buat ini juga dalam waktu dekat akan dilaksanakan ya. Tapi berarti secara pribadi terkait dengan sosialisasi dampak buruk dari membuang sampah sembarangan itu nanti berarti akan langsung diterapkan saat jam KPM ya. Mungkin Pak Anton. Pak Taufik, saya kira tadi cukup luar biasa. Pak Taufik sudah menemukan solusi dari permasalahan yang jenengan sharingkan kepada saya hari ini. Dari awal ya, akhir tadi Pak Taufik sudah menyampaikan permasalahannya, mengidentifikasi permasalahan
biasa ini. Ada nggak pertanyaan yang mungkin masih mengganjal dari Pak Taufik? Yang ada yang lainnya mungkin? Alhamdulillah Pak Anton, setelah saya ngobrol dengan jenengan, saya merasa lega. Ternyata saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini saya alami. Terima kasih Pak Anton atas masukannya, sarannya, dan bimbingannya nih Pak Anton. Ya Pak Taufik, sama-sama kita sama rekan guru. Ya, kalau bisa sharing seperti ini memang bisa jadi plong ya. Jadi tidak ada yang mengganjal lagi ya Pak Taufik ya. Mungkin Pak Anton. Kalau seperti itu ya, mungkin nanti saya ke depan pengen tahu dari rencana aksi Pak Taufik yang akan dilaksanakan tadi, saya pengen tahu progresnya seperti apa. Apakah sudah berhasil, apa belum? Nanti mohon kalau sudah terlaksana, nanti bisa cerita dengan saya lagi ya Pak Taufik.